Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Majmu' Syarah Muhadzab yang kali ini akan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala akan membahas tentang pendapat-pendapat ulama tentang orang yang lanjut usia dan orang yang telah lanjut usia yang al-ajiz saum, yang tidak bisa melaksanakan puasa. Dzakarna anna madhabana annahu la sauma alaih. Kami telah kami sebutkan bahwa mazhab kita, maksudnya mazhab Syafi'i, orang yang sudah lanjut usia yang tidak melaksanakan, yang al-ajiz saum, yang tidak mampu melaksanakan puasa, itu annahu la sauma alaih, dia itu tidak wajib melaksanakan puasa. Wa yalzamuhul fidyatu ala shah, dan wajib membayar fidyah menurut kaul yang lebih sahih, menurut kaul yang lebih benar menurut Imam An-Nawawi ini. Sahabat sekalian, dalam kitab Majmu' ini kita akan menemui beberapa pendapat ulama. Memang kitab ini termasuk kitab yang sangat lengkap, yang komprehensif, yang membahas soal fikih, soal hukum Islam. Bukan saja diuraikan atau disampaikan, bukan saja pendapat-pendapat antar madhab, misalnya madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Hanafi, madhab Imam Maliki, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Hambali, dan lain-lain ya, dan sebagainya. Bukan itu saja, tetapi juga dibicarakan tentang pendapat di dalam madhab itu sendiri, khususnya di madhab Syafi'i. Nah, ini dibicarakan juga, sebab sekalipun satu madhab dalam madhab Syafi'i, itu juga ada beberapa pendapat terhadap suatu hukum. Nah, ini menunjukkan bahwa dinamika para ulama dan kreativitas para ulama dalam menggali dan meneliti hukum Islam itu sangat intens sekali ya. Sehingga muncul beberapa pendapat dalam satu masalah ya, dan itu pilihan ya, dan itu memberikan pilihan kepada kita, bukan untuk menimbulkan keraguan, justru sebaliknya untuk memberi kebebasan kepada kita untuk memilih pendapat mana yang akan kita ikuti dalam mazhab Syafi'i ini. Dan itu ada dalilnya, ada alasan, ada argumen hukumnya ya, ada argumen hukumnya yang dasarnya sama, yaitu bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis, qiyas dan ijma dan kesepakatan ulama. Seperti halnya dalam masalah ini, Imam An-Nawawi mengatakan, menurut Imam An-Nawawi, mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang sudah lanjut usia yang tidak mampu melaksanakan puasa, la shauma lahu, dia tidak wajib melaksanakan puasa, tapi wa yalzamul fidyah, tapi wajib membayar fidyah menurut kaul yang lebih sahih. Kapan itu fidyah dibayarkan? Itu tadi di depan sebelum ini kita sudah dibicarakan oleh Imam An-Nawawi ya, bahwa fidyah itu tidak boleh diberikan sebelum fajar gitu ya. Sebelum dimulainya puasa, yaitu sejak terbitnya fajar. Sekalipun demikian ada yang membolehkan. Dan itu harus harian. Tidak boleh sekaligus ya. Kalau sulit tidak boleh sekaligus. Boleh sekaligus nanti setelah
betul-betul dia tidak bisa melaksanakan puasa, misalnya di sebulan tidak bisa melaksanakan puasa, ya dibayar nanti setelah habis bulan itu, yaitu 30 hari ya, berarti 30 mud misalnya. Atau boleh per hari, harian, boleh harian. Lebih utamanya setelah dia memang terbukti tidak mampu, misalnya setelah maghrib, ya itu bayarkan harian. Itu ada sudah dibicarakan, sekalipun tidak tidak sedetil itu gitu ya. Kita membicarakannya tidak sedetil itu kemarin. Berapa fidyah itu? Waya mutun min amin min kulli yaumin, yaitu 1 mud. Sebetulnya kurang dari 1 liter, lebih kurang dari 1 liter ya, beras atau makanan pokok, min amin ya, dari makanan pokok, an kulli yaumin, setiap harinya 1 mud. Setiap harinya fidyahnya dibayar 1 mud. 1 mud itu sebetulnya kurang dari 1 liternya, hanya 700 atau 800 gram beras atau makanan pokok setiap hari. 1 harinya 1 mud gitu. Apakah boleh diganti dengan uang, bukan dengan makanan, misalnya dengan uang? Mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh, harus dengan makanan pokok saja, sebab nasnya atau dalilnya, sumbernya di Quran dan hadis mengatakan makanan, tidak boleh diganti dengan uang. Tapi ada juga yang berpendapat dalam mazhab Syafi'i boleh diganti dengan uang. Jadi begini, untuk ulama klasik ya, ulama klasik itu hampir semua ya berpendapat bahwa harus dibayarkan dengan makanan pokok. Tapi ulama kontemporer ada yang berpendapat boleh diganti dengan uang, dengan mata uang. Dikonversikan dari nilai 1 mud itu berapa. Tapi kalau sekali lagi, kalau ulama klasik hampir sepakat bahwa itu tidak boleh, harus dengan makanan. Harus dengan makanan pokok. Sawaun fitar, tadi disebutkan bahwa fidyahnya itu nilainya 1 mud dari makanan pokok, setiap harinya 1 mud dari makanan pokok daerah setempat. Sawaun fitoami, sama saja fitoami dalam memberikan makanan itu, gandum, watamri dan atau kurma, wasair atau jelai dan lainnya, min aqwatil balad, dari makanan pokok suatu daerah atau suatu negara. Hadza idza kana yanalu bisawmi masyaqqatun la tahtamilu, ini boleh dilaksanakan fidyah, puasa diganti fidyah apabila idza kana yanalu bisawmi masyaqqatun la tahtamilu, ini jika berkenaan dengan kesulitan melaksanakan puasa. Jadi berkenaan ya, ada masyaqqatun la tahtamilu, kesulitan untuk melaksanakan puasa, sekalipun wala yustaratu khauful hilak, dan tidak disyaratkan harus khawatir al-hilak ya, khawatir sampai meninggal dunia gitu. Tidak, asal ada petunjuk bahwa ini susah, bahwa sulit untuk melaksanakan puasa, tidak harus sampai gawat, maksudnya tidak harus sampai gawat gitu. Asal ada petunjuk bahwa dia tidak bisa melaksanakan, sulit untuk melaksanakan puasa, boleh diganti dengan fidyah. Wa mimman qala bi wujubil fidyati wa annaha mudun, dan orang yang maksudnya ulama yang berpendapat wajib membayar fidyah itu ukurannya 1 mud, itu adalah ya, sebagian ulama yang mewajibkan membayar fidyah 1 mud itu ialah misalnya Imam At-Tawus, Imam Sa'id ibn Jubair, Imam Ats-Tsauri, Imam Auza'i. Itu mereka yang berpendapat wajib membayar fidyah, fidyahnya 1 mud. Qala Abu Hanifah,
Nah, berkata Imam Abu Hanifah, ini mazhab Hanafi. Di Majmu memang dibicarakan pendapat mazhab lain. Dan saya kira ini lebih komprehensif daripada memang ada di fikih, dalam kitab-kitab fikih itu ada seperti Bidayatul Mujtahid, itu membicarakan perbandingan mazhab. Ada Mazahibul Arba'ah. Nah, itu kitab-kitab yang membicarakan tentang perbandingan mazhab. Tapi Majmu ini lebih mendalam dan lebih komprehensif. Majmu ini. Sehingga ini jadi pegangan pokok para ulama mazhab Syafi'i. Majmu ini. Sekalipun memang ini kitab tingkatannya tinggi. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, mengatakan yajibu likuli yaumin so'u tamrin. Kalau menurut Abu Hanifah, kalau menurut mazhab Hanafi, bayar fidyahnya itu bukan 1 mud, tapi 1 so' tamrin, kurma. 1 so' itu 4 mud. 1 so' itu 4 mud. Jadi harus kurang lebih 4 liter tamrin sehari. 4 liter tamrin kurma. Aunis pusoin hintatun, atau setengah sok, setengah sok berarti 2 mud hintoh gandum. Jadi kalau membayar fidyahnya itu memakai kurma, 1 hari itu harus kurang lebih 3 liter kurma. Atau kalau memakai gandum itu separuh setengah so, berarti 2 liter 2 mud, 2 mud gandum atau 2 liter gandum. Wa qala Ahmad, dan berkata Imam Ahmad Ibnu Hambal, ini pendiri mazhab Hambali. Kata Imam Ahmad, muddun hintatin au muddani min tamrin au syairin. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, fidyahnya itu sehari 1 mud gandum, 1 mud gandum. Au muddani, atau 2 mud min tamrin, atau 2 mud dari kurma. Au syairin, atau jelai. Wa qala Mahkul wa Rabi'ah wa Malik wa Abu Thawr. Imam Mahkul dan Imam Rabi'ah dan Imam Malik wa Abu Thawr dan Imam Abu Thawr. Imam Malik ini pendiri mazhab Maliki. Abu Thawr, Imam Mahkul, Rabi'ah dan Imam Malik serta Abu Thawr berpendapat la fidyata, justru tidak ada fidyah bagi orang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu melaksanakan puasa, tidak harus membayar fidyah. Waqtarahu Ibnul Munzir, dan memilih pendapat itu juga Ibnul Munzir. Qala Ibnu Munzir berkata, wajma'u ala anna syaikha wal ajuzal ajizina al fitra, dan sepakat ulama menurut Ibnu Munzir ala anna syaikha, wajma'u, dan sepakat Imam Makhul, Imam Rabi'ah, Imam Malik dan Abu Thawr, bahwa anna lisyaikhi wal ajuzi al-ajizina al-fitru, untuk orang yang sudah lanjut usia, laki-laki atau perempuan yang tidak mampu melaksanakan puasa, itu boleh tidak berpuasa dan tidak harus membayar fidyah. Far'un, cabang masalah, kata Imam An-Nawawi. Ini bagian dari masalah yang di atas tadi. Ittafaq washabuna ala annahu la yajuzu lisaykhil ajizi wal maridi alladzi la yurjaburuhu tajilul fidyati qabla dukhuli Ramadan. Nah, ini dibahas nih. Sepakat ashabuna, sahabat-sahabat kami, sahabat Imam Syafi'i, sesungguhnya tidak boleh, ini ada nih bahasan yang saya bicarakan tadi, tidak boleh untuk orang sudah lanjut usia yang tidak mampu berpuasa dan orang yang sakit
yang tidak harapan untuk sembuh. Ta'jilul fidyah qabla dukhuli Ramadan, menyegerakan membayar fidyah sebelum masuk Ramadan. Sebelum masuk Ramadan sudah membayar fidyah, sebab dia yakin bahwa dia misalnya atau orang tuanya atau siapa saja, dia yakin bahwa dia tidak akan mampu melaksanakan puasa. Jadi disegerakan membayar fidyah dia sebelum masuk Ramadan. Nah, itu tidak boleh. Wa yajuzu ba'da tulu'il fajri kulli yaumin, boleh membayar fidyah setelah tulu'il fajri, keluarnya fajar setiap hari, berarti pagi hari sebelum melaksanakan puasa boleh. Wa hal yajuzu qabla fajri fi Ramadan, ada pertanyaan, bolehkah sebelum fajar, misalnya di malam hari sebelum berpuasa, dibayarkan fidyah untuk puasa besok? Qata ad-Darimi bil jawaz, Imam ad-Darimi memutuskan boleh. Wa waswab, dan menurut Imam ad-Darimi itu pendapat yang benar. Wa waswab, dan itu benar. Wa qala sahibul bahri, dan berkata pengarang kitab Al-Bahr, fi ihtimalani, itu ada dua kemungkinan, liwalidihi, untuk orang tuanya. Walaysa bisain, dan ini tidak benar. Jadi sahibul bahri, pengarang kitab Al-Bahri, mengatakan itu ada dua kemungkinan, liwalidihi, untuk orang tua yang membayar fidyah anaknya, walaysa bisain, ya. Nah, itu dua kemungkinan itu artinya ba'da tulul fajri dan qabla tulul fajri gitu. Tapi walaysa bisain, ini tidak benar menurut Imam An-Nawawi. Wa dalilul qiyas ala ta'jil zakah, dalil yang mereka gunakan ialah qiyas ala ta'jil zakah, atas boleh menyegerakan membayar zakat sekalipun belum haul misalnya. Nah, ini dan pendapat dalam tiga pendapat ini kita boleh memilih salah satu pendapat. Nah, ini kelebihannya kita banyu dibicarakan semua, ya, semua pendapat ulama, sehingga kita boleh memilih salah satu pendapat sekalipun yang masyhur, ya, yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i di kita itu membayarnya bahkan setelah akhir Ramadan. Bahkan setelah akhir Ramadan biasanya begitu. Dan itu bagus menurut para ulama, so sudah ada kepastian. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti.